Berikan Aku Cinta, chapter 41, informasi tentangnya. Cucu. Lola mengulang kalimat pria yang ditatapnya di saat yang bersamaan. Renald yang tadi menuruni tangga, dia juga tentu saja mendengar suara pintu yang terbuka. Bersama dengan asistennya Ferry, Renald segera menuju ke tempat di mana Lola berdiri. Siapa dia, Renald? Sebelum Renald mengeluarkan sepatah kata, pria itu sudah lebih dulu bertanya kepadanya. Wajahnya tegas dan terlihat penuh sidik. Meski Renald tahu pria itu mungkin saja memang sudah tahu dari anak buahnya. Tapi dia bertanya, bukan? Siapapun dia, aku rasa aku tak harus melaporkannya, kan? Renald mendekat dan berdiri di samping Lola. Kakek, kau mengundangku untuk datang ke rumahmu besok malam. Kenapa kau yang datang ke sini? Sudah tak sabaran? Sindir Renald yang tak memberikan jawaban. Dua-duanya, baik kakeknya maupun cucunya, sama-sama keras. Sekarang kedua-duanya tidak ada yang menjawab pertanyaan satu sama lain. Malah saling melempar pertanyaan. Aku masih menunggu. Atau kau ingin aku mencari tahu sendiri, Renald? Sulit untuk Lola sekarang. Pandangan David, kakek Renald, membuat dirinya betul-betul malu. Dari tadi sebenarnya Lola ingin kabur dari tempat itu dan memakai pakaiannya. Tidak ada keinginan Lola ditatap dengan pandangan liar oleh semua orang dalam ruangan itu. Ini membuat keberanian Lola ciut hingga seseorang mendekat kepadanya. Tangan yang ada di pundaknya memberikan satu kelegaan dan ketenangan. Apalagi dia calon istriku. Aku sudah katakan pada kakek kalau aku sudah memiliki calon sendiri. Renald tersenyum, makin membuat Lola mendekat padanya. Tapi kan kakek bisa lihat sendiri, usianya masih muda sekali. Dia masih sekolah. Sekarang tingkat akhir di SMA. Aku tidak mungkin menikah dengan wanita yang masih ingin melanjutkan masa depan pendidikannya, bukan? Aku ingin menunggunya dulu sampai calon istriku lulus kuliah minimal. Atau pertengahan kuliah, atau saat dirinya sudah mulai berkarir. Aku masih bisa menunggu selama itu. Intinya, sampai dirinya siap. Tapi aku tidak bisa menunggu untuk mendapatkan cicit. Aku ingin kau segera menikah. Karena hidupku sampai kapan juga aku tidak tahu. Usiaku sudah tua, hampir 90 tahun, Renald. Pria itu tersenyum. Sama mengerikannya seperti senyum yang sering diberikan Renald, yang sering dilihat oleh Lola. David mendekat pada Lola dan Renald. Dengan langkah tegasnya dan berdiri kurang lebih 1 meter di hadapan Lola dan membuat Lola semakin tegang. Rasanya kandung kemih Lola penuh seketika. Ingin sekali dia menguras semua isinya. Siapa namamu? Namanya Lola. Renald tahu. Pasti Lola sangat gugup di situasi begini. Karena itu Renald berinisiatif untuk menjawabnya. Tapi aku tidak memintamu untuk memberikan jawaban, Ray. Aku bicara dengan wanita yang
kau bilang kekasihmu. Ada senyum di wajah David dan menatap Lola lagi. Kau tidak perlu takut kepadaku, karena aku adalah kakeknya Renald, dan setelah kau menikah dengan Renald, kita akan lebih sering bertemu. Kakek, kenapa kau bilang begitu? Kita tidak akan sering bertemu. Aku punya kesibukan. Protes Renald. Setelah kau menikah, aku berharap kau tinggal di rumah kembali sampai kalian dikaruniai anak. Waktu toleransinya hanya 3 bulan. Kalau calon istrimu tak bisa memberikan anak dalam 3 bulan, maka kau harus menikah dengan Mary. Lola sendiri semakin tegang mendengar ini. Bagaimana nasibnya sekarang? Punya anak 3 bulan lagi. Ini bukan impian Lola. Dia masih mau melanjutkan sekolahnya. Siapa namamu, sayang? Kakek Renald masih mengejar Lola lagi. Sehingga akhirnya Lola pun mengutarakan siapa sebenarnya jati dirinya. Aku suka namamu. Aku juga suka dengan wajahmu. Sangat cantik sekali. Pria itu tersenyum dan menatap Lola masih mengerikan. Kakek, aku mohon jangan campuri urusan kami. Aku tidak akan mencampuri apapun kalau kau tak memaksa. Kakeknya menatap Renald kembali. Aku hanya ingin kalian berkomitmen. Aku tidak masalah kalau calon istrimu masih sekolah dan dia bisa melanjutkan sekolahnya meski sedang hamil, kan? Aku ingin kalian menikah cepat. Apa kau paham maksudku? Tak perlu dijelaskan detail, Renald juga paham. Tapi dia butuh waktu untuk ini. Dia juga belum bicara banyak dengan Lola. Kakek, aku sudah bilang dia masih muda. Aku tahu maksudmu, Renald. Tapi aku sudah jelaskan kalau aku hanya ingin kalian menikah. Setelah itu, aku tidak akan ikut campur apapun lagi. Sulit sudah kalau seperti ini. Pria itu tampaknya tidak bisa ditolak. Besok, kau bisa ke rumahku dan membawa orang tuanya. Aku akan mengurus pernikahannya di minggu ini juga. Itulah kata-kata terakhir yang keluar dari David sebelum dia membalikan badannya dan keluar dari apartemen Renald. Kau lihat yang bersamanya dengan cucuku kan, Hari? Ucap David sambil dia jalan meninggalkan apartemen Renald. Pertanyaan ini diberikan pada seseorang yang dari tadi memang bersama dengannya. Pria yang selalu ada di sisi kanannya. Iya, Tuan. Saya melihatnya. Jawab Hari sesuai dengan yang diharapkan oleh David. Aku ingin kau mencari tahu siapa dirinya. Lola. Cari tahu di mana dia sekolah, pekerjaan orang tuanya, dan aku juga ingin kau mencari tahu hubungan Renald yang sebenarnya dengan dirinya. Baik, Tuan. Dengan patuh, Hari menjawab seperti itu di saat yang bersamaan pintu lift terbuka dan
kakek Renald masuk lebih dulu, baru diikuti oleh ajudannya yang lain. Sebelum mereka datang ke rumahku, aku ingin kau segera memberikan informasinya. Apa kau mengerti, Ari? Tanya David lagi pada ajudannya yang memiliki usia sekitar 20 tahun di bawahnya. Seorang yang berpengalaman cukup mengerikan, karena walaupun pria itu sudah hampir berusia 70 tahun, dia masih seperti veteran perang yang semakin matang. Baik, Tuan. Pria itu sangat patuh sekali. Dia pun mengangguk lagi. Menggunakan handphonenya memberikan informasi kepada staf khususnya untuk mencari tahu apa yang diinginkan David. Apa Anda ingin saya menghalangi orang tuanya datang ke acara besok, Tuan? David mengangguk. Aku tidak ingin anakku dengan wanita yang salah. Kau tahu bukan, bagaimana jadinya putriku karena salah memilih seorang pria. Berdasarkan pengalaman masa lalu, David memang sangat berhati-hati untuk masalah ini. Dia pun tersenyum. Kau mengatakan padaku kalau anakku bersama dengan sugar baby-nya. Jadi, Lola adalah wanita panggilan itu. Wanita yang sengaja dibiayai oleh Renald untuk menemaninya, bukan? Dan benar dugaan Renald. Kakeknya memang sudah mencari tahu lebih dulu. Alasan dia datang pun karena memang dia sudah tahu sesuatu. Iya, benar sekali, Tuan. Tapi saya belum mencari tahu tentang hal ini. Maksud saya, latar belakang wanita itu. Saya sudah menyuruh anak buah Anda mencoba mencari tahu siapa dia dan mucikarinya, Tuan. Bagus, ucap David dengan senyum di wajahnya. Di saat yang bersamaan dirinya pun melangkah keluar dari lift. Mereka berjalan cepat menuju ke arah lobi apartemen. Kakek Renald meski sudah sepuh, tapi dia masih memiliki fisik yang cukup kuat untuk berjalan cepat layaknya kebanyakan orang. Di saat yang bersamaan, Harry mendapatkan pesan dari handphonenya dan dia pun merogoh saku celananya berbarengan dengan membukakan pintu mobil untuk David. Ada yang mau kau sampaikan, Harry? Melihat wajah tegang dari orang kepercayaannya itu, tentu saja David langsung mempertanyakan ini. Sepertinya ini sangat menarik untuk Anda, Tuan. Lihat latar belakangnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.